mana penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah manusia atau glukosa, yang biasanya penyakit ini disebut dengan penyakit gula atau jenis. Adapun diabetes mellitus tersebut terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes gestasional. Jadi, diabetes mellitus tipe 1 itu merupakan gangguan autoimun yang dimana dapat menyebabkan kerusakan sel-sel yang memproduksi insulin di dalam pankreas. Biasanya gejala ini terjadi pada anak-anak atau remaja. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2. Jadi diabetes mellitus tipe 2 ini sering terjadi atau yang paling umum terjadi biasanya terjadi pada usia dewasa atau lebih dari usia 30 tahun. Dan yang terakhir itu adalah penyakit diabetes gestasional yang biasanya terjadi pada ibu yang sedang hamil. Tapi penyakit ini juga bisa hilang setelah melahirkan. Selanjutnya itu ada tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Adapun tanda yang pertama itu sering merasa haus atau lapar, yang kedua ada lemah, lesu, dan tidak bertenaga, yang ketiga sering mengalami infeksi, yang keempat sering membuang air kecil, yang kelima pandangan kabur, dan yang keenam adalah berat badan turun dengan drastis. Adapun faktor resikonya, pertama mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus di keluarganya, yang kedua ada infeksi virus, yang ketiga ada obesitas alias kegemukan, yang keempat ada berusia di atas 45 tahun, yang kelima ada malas gerak, yang keenam adalah hamil di usia lebih dari 30 tahun. Selanjutnya ada pengobatan diabetes mellitus. Jadi pengobatan diabetes mellitus itu ada tiga. Yang pertama itu ada suntik insulin, yang kedua itu ada obat oral, dan yang ketiga itu adalah polihidrasa. Yang dimana suntik insulin itu pengobatan dengan suntikan insulin untuk mengatasi kadar gula darah yang tinggi yang disebabkan kurangnya produksi insulin. Biasanya pengobatan ini diberikan pada pasien tipe 1, tipe 2 tergantung pada kondisinya. Yang kedua ada pemberian obat oral yang digunakan untuk memberikan kadar gula darah pada pasien yang tubuhnya masih memproduksi insulin, biasanya pasien tipe 2 atau prediabetes. Yang ketiga itu ada pola hidup sehat. Pengobatan utama yang biasanya dianjurkan dokter adalah mengubah gaya hidup. Adapun pasien perlu menjalani diet rendah gula dan harian karena banyaknya karbohidrat mempengaruhi gula dan darah. Selanjutnya ada komplikasi pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama itu ada infeksi. Jadi penyakit diabetes mellitus ini lebih rentan terhadap infeksi, terutama infeksi kulit, luka, dan infeksi saluran kemih. Yang kedua itu ada masalah kulit, yang dimana sering merasa kering, gatal, dan luka yang sulit sembuh. Yang ketiga itu ada masalah mulut dan gusi, yang dimana pada penderita diabetes mellitus lebih rentan untuk radang gusi, infeksi, dan kehilangan gigi. Yang keempat itu ada gangguan seksual. Pada pria dan wanita, diabetes dapat menyebabkan disfungsi seksual. Yang kelima itu ada ketoasidosis diabetik, yang dimana kondisi serius yang dapat terjadi pada kadar gula darah yang sangat tinggi menyebabkan dehidrasi, mual, muntah, dan penurunan kesadaran. Yang keenam ada rambut rontok. Rontokan rambut dapat terjadi akibat kerusakan pembuluh darah dan gangguan sistem endokrin. Yang terakhir itu ada mitos dan fakta terkait diabetes mellitus. Jadi mitosnya pada penderita ini itu penderita diabetes tidak bisa mendonorkan darah. Faktanya penderita diabetes bisa mendonorkan darah jika kadar gula darahnya terkendali. Ada lagi mitosnya penderita diabetes tidak boleh berolahraga. Faktanya berolahraga penting untuk mengontrol diabetes dan menjaga berat badan. Selanjutnya ada penderita diabetes tidak boleh dimakan makanan manis. Faktanya penderita diabetes bisa makan makanan manis tetapi dengan takaran yang terukur. Yang terakhir adalah perempuan penderita diabetes tidak boleh hamil. Faktanya penderita diabetes bisa hamil dan melahirkan bayi yang sehat jika kadar gula darahnya